Kegiatan pendahuluan. 1. Pendidik mengkondisikan kelas. Yang rapi ya. Apakah kalian sudah siap belajar? Siap. 2. Pendidik membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan mengajak peserta didik mengucapkan basmalah. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran ini, sebaiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Tiga. Pendidik mengecek kehadiran peserta didik. Oke, Ibu absen dulu ya. Silvia Amelia hadir, Bu. Lydia Febrianti hadir, Bu. Inka hadir, Bu. Lila Citra hadir, Bu. Rizka Raihana hadir, Kofifa hadir. Oke, biar ya hari ini. 4. Pendidik memberi pertanyaan pamatik kepada peserta didik. Mulai pelajaran, Ibu mau nanya nih. Pernah nggak kalian itu membaca kisah tentang Nabi Yusuf? Pernah. Kalau pernah, Ibu mau nanya juga nih. Nabi Yusuf itu Nabi yang berapa? 11. Ibu mau nanya lagi. Kalau Nabi Shuaib itu dikenal dengan julukan? Nggak tahu. Oke, jelaskan ya. Nabi Shuaib itu dikenal dengan julukan juru bicara para nabi. Karena apa? Karena Nabi Shuaib itu merupakan nabi yang cerdas dan benar bertakwa. Oke? Paham? Oke. 5. Peserta didik diberitahu mengenai kontrak belajar dan dimotivasi dengan menyampaikan manfaat pembelajaran. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar kisah keteladanan Nabi Shuaib dan Nabi Yusuf. Nah, dari kisah ini, alangkah baiknya kita itu berperilaku ini jujur, karena jujur itu kita akan disukai banyak orang. Jadi, kalau kita mau banyak disukai orang, alangkah baiknya kita selalu berlaku jujur. Ya, anak-anakku? Ya, Bu. Kegiatan inti. 1. Peserta didik melihat slide video PowerPoint yang ditampilkan oleh pendidik. Kita mulai aja ya langsung ke materi kita hari ini, yaitu kisah keteladanan Nabi Yusuf. Ibu mau memberikan video kisah Nabi Yusuf terlebih dahulu. Oke, kita buka. Kalian simak dulu ya. Yusuf alaihissalam adalah orang mulia yang mempunyai leluhur orang-orang mulia. Ia adalah anak Nabi Yakub alaihissalam, cucu dari Nabi Ishak alaihissalam, dan buyut dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak kecil, Yusuf terkenal sebagai anak yang saleh dan patuh pada orang tua. Wajahnya pun sangat rupawan dan ia adalah anak kesayangan Nabi Yakub. Hal ini membuat saudara-saudaranya merasa iri dan memusuhinya. Hanya Bunyamin Yusuf dan Bunyamin adalah anak Nabi Yakub dari istrinya yang bernama Rahel. Suatu ketika, Yusuf menceritakan tentang mimpi yang dia dapat kepada ayahnya. Ia bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan sedang bersujud kepadanya. Nabi Yakub berkata, mimpi itu adalah nubuat atau takdir yang akan terjadi. Kelak, Yusuf akan menjadi orang yang mulia. 11 bintang melambangkan saudara-saudaranya, matahari melambangkan Nabi Yakub, dan bulan melambangkan ibunya Rahel. Nabi Yakub meminta agar Yusuf merahasiakan arti mimpi tersebut. Ia khawatir Yusuf akan dicelakai oleh para saudaranya. Meskipun mimpi itu 10 saudaranya yang terlanjur
kampung jahat itu merencanakan satu rencana jahat. Mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Setelah itu, mereka pulang mensobekkan baju Yusuf dan mengatakan kepada ayah bahwa Yusuf diserang oleh serigala. Allah SWT memberikan perlindungan dan pertolongan kepada Yusuf. Yusuf ditemukan oleh Malik, seorang khalifah, dan kemudian menjual Yusuf kepada Hifdir al-Aziz, seorang nasib agung di Mesir. Karena berwajah tampan dan cerdas, Yusuf kemudian diambil anak oleh sang nasib agung. Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang tampan, cerdas, dan berilmu tinggi. Banyak gadis-gadis yang memujanya, tak terkecuali Zulaikha yang merupakan ibu tirinya. Karena dituduh merayu Zulaikha, Yusuf pun dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan 5 orang budak. Salah satu budak itu akan melayaninya keluar dari penjara. Suatu ketika, Raja Mesir bermimpi melihat 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Setelah itu, ia melihat 7 butir gandum yang hijau dan 7 butir gandum kering. Semua ahli tafsir kerajaan tak ada yang bisa memahami bisa raja. Akhirnya, budak raja menyarankan agar raja menemui Yusuf di dalam penjara. Rupanya, budak itulah yang dulu berada dalam penjara bersama Yusuf. Menurut Yusuf, arti mimpi sang raja adalah akan datang 7 masa subur. Seharusnya raja menanam gandum pada masa ini dan menyimpannya baik-baik. Selanjutnya akan datang 7 masa kekeringan sehingga tidak bisa bercocok tanam dan seluruh persediaan pun akan habis. Yang tersisa hanyalah sedikit biji gandum yang akan ditanam pada masa berikutnya. Berkat kecerdasan Yusuf, Raja Mesir pun mengangkat Yusuf sebagai wazir agung. Yusuf bertugas mengawal persediaan bahan makanan selama masa kering. Masa kekeringan yang panjang benar-benar datang sesuai perkataan Yusuf. Banyak negara-negara yang meminta bantuan makanan ke negeri Mesir, termasuk pula saudara-saudaranya dari Kanaan. Rupanya, para saudaranya sudah lupa padanya, sehingga Yusuf merencanakan sesuatu. Ia meminta agar mereka pulang dan membawa Bunyamin ke Mesir. Jika Bunyamin tidak ikut, maka mereka tidak akan mendapatkan satu bantuan. Meskipun merasa heran, para saudara sangat senang bisa bertemu dengan Bunyamin. Ia pun mencari cara agar Bunyamin tetap tinggal di Mesir. Di dalam karung Bunyamin, Yusuf memasukkan semua saat para saudara hendak pulang, Yusuf mengumumkan bahwa satu piala telah dicuri. Betapa terkejutnya para saudara itu saat melihat isi karung Bunyamin. Akhirnya, muncul piala emas. Yusuf merasa senang bisa berkumpul kembali dengan Bunyamin. Para saudara akhirnya pulang menyampaikan berita sedih itu kepada ayah mereka. Bagi
ia tidak memiliki dendam pada saudaranya. Yang keempat, senantiasa sabar dengan ujian hidupnya. Dan yang kelima, tidak sombong dan kelebihan yang ia miliki. Dan yang keenam, selalu waspada dan berhati-hati dengan kemungkinan buruk. Oke, jadi keteladanan Nabi Yusuf yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap sabar, tabah, ikhlas, pemaaf, bijaksana, serta keteguhan iman. Sifat-sifat terpuji tergambarkan dalam sejumlah kisahnya yang diceritakan dalam Al-Quran, yakni pada surah Al-Yusuf. Oke, kita sekarang beralih ke kisah keteladanan Nabi Syuaib ya. Kita tonton lagi ya. Nabi Syuaib alaihi salam. Iblis telah bersumpah di hadapan Allah untuk menggoda umat manusia. Hasil bujukan iblis berhasil mempengaruhi kaum Madian. Kaum Madian dikaruniai rezeki yang melimpah dan kecerdasan dalam berdagang. Namun sayangnya mereka salah terjerumus dalam kesesatan. Mereka meninggalkan ajaran yang benar dan berganti menyembah Al-Aikah, sebuah pengajian sangat besar dan berjauh lebat. Di tengah kaum Madian yang sesat, Allah menunjuk Nabi Syuaib sebagai penunjuk jalan. Nabi Syuaib masih keturunan Nabi Lut dan ia dikenal sebagai Nabi yang cerdas serta pintar berkuda. Nabi Syuaib betul-betul harus menyerukan agar kaum Madian berhenti menyembah pohon Al-Aikah dan kembali menyembah Allah semata. Allah sama seperti kaum sebelumnya, kaum Madian pun menentang seruan Nabi Syuaib. Dalam berdagang, kaum Madian sering kali berbuat curang. Mereka sengaja mengulangi timbangan dan merugikan diri sendiri. Karenanya, Nabi Syuaib menyerukan agar mereka berteladan dengan jujur. Seruan Nabi Syuaib ini semakin membuat marah kaum Madian. Para pemuka kaum Madian sudah tidak tahan lagi dengan dakwahan Nabi Syuaib. Mereka pun berusaha membaca Nabi Syuaib serta para pengikutnya. Jika Nabi Syuaib tidak menghentikan dakwahnya, maka Nabi Syuaib akan diusir dari Madian. Sikap kaum Madian yang selalu menolak dakwah Nabi Syuaib membuat Nabi Syuaib kemudian berdoa dan memohon petunjuk. Nabi Syuaib pergi dari Madian. Setelah itu, Allah menciptakan dengan gempa yang sangat dahsyat. Allah mengutus Nabi Syuaib berdakwah di Ashabul Aikah yang tidak jauh dari Madian, dan masyarakat tersebut kaum Madian. Mereka menentang bahkan peristiwa hancurnya kaum Madian tidak membuat mereka takut. Penduduk Ashabul Aikah menantang Nabi Syuaib untuk mendatangkan hukuman dari Allah sesuai cerita Nabi tentang kaum Madian. Kemusyrikan dan kekafiran kaum Ashabul Aikah mendatangkan hukuman dari Allah itu bukan saja mereka merasakan udara yang sangat panas membakar seluruh tubuhnya. Hawa panas itu berlangsung selama 7 hari berturut-turut. Setelah itu, langit berwarna hitam pekat. Menandakan hujan akan turun. Namun, yang turun bukanlah air, melainkan api batu bara yang menyala. Sungguh luar biasa hukuman dari Allah bagi kaum-kaum yang sesat dan tidak mau beriman. Nabi Syuaib bersama pengikutnya kembali ke Madian. Kota itu tidak rusak meskipun diterjang hukuman yang dahsyat. Hanya orang-orang yang menentang Allah saja yang dimusnahkan pada hari itu. Setelah itu, Nabi
peserta didik mendapatkan penjelasan mengenai poin-poin yang ditampilkan pada slide PowerPoint. Nah, jadi itulah kisah keteladanan Nabi Yusuf. Keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf yaitu Nabi Yusuf adalah hamba sekaligus Nabi Allah yang beriman dan bertakwa. Dan yang kedua, Nabi Syuaib gigih dalam mengajak kaumnya untuk meninggalkan berhala dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Nabi Syuaib alaihissalam sabar dalam mendakwakan tauhid kepada kaumnya. Dan yang keempat, Nabi Syuaib tidak suka akan kemungkaran, contohnya mengajak kaumnya agar tidak berbuat curang dalam jual beli. Dan yang terakhir, Nabi Syuaib pantang menyerah dalam menyuruh kaumnya hingga akhirnya Allah memberikan keputusan untuk mengazab kaumnya tersebut. Nah, jadi keteladanan Nabi Syuaib yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu selalu berperilaku jujur dalam urusan jual beli serta tidak mengurangi timbangan, gigih dalam bertakwa dan berusaha dengan keras untuk menjalankan apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat percaya dengan apa yang sudah Allah katakan. 3. Pendidik mengajak peserta didik mengerjakan LKPD dengan berbasis game. Ibu di sini mau ngajak kalian bermain game. Kalian mau nggak main game sama ibu? Mau. Kita main game ya. Oke. 4. Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok. Oke. Ibu sebelum kita memulai game terlebih dahulu, ibu mau bagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama itu ada Lydia, Sylvia, sama Ervina. Dan kelompok kedua itu ada Raihana, Kofifah, sama Rizka Utami. Dan kelompok terakhir yaitu ada Inka, ada Bila, dan ada Cita. Oke, mari semua ke depan. Main. 5. Pendidik menjelaskan terlebih dahulu aturan dan ketentuan game tersebut. Ini kan ada ini kertas kan, di sini adalah isi soal untuk kalian. Gue taruh di sini ya. Nah, kalian itu kan sudah berbaris kan, nah jadi kalian itu maju satu persatu untuk mengisi jawaban di dalam sini. Jika misalnya si Ervina nggak bisa jawab kan, nah, Ervina langsung ke belakang dan si yang di belakangnya menjawab yang di sini tadi. Oke, mengerti? Mengerti. Oke, kita mulai yang kedua. Cepat-cepat ya, kalau dia cepat ya aku menang. 6. Peserta didik mengerjakan game. Oke, ayo kita mulai dari sekarang. Ya kan kalian tadi kan sudah menyimak videonya kan, nanti kalian tahu. Ini sudah satu langsung. Ya. Mimpi aku warna biru tadi. Kan ada lampunya Nabi Yusuf. Ibu kami tadi. Bravo. Semuanya sudah. Kita jawab bersama-sama ya. Mungkin sudah pasal. 7. Pendidik dan peserta didik mengkoreksi hasil kerja bersama-sama. Halo. Oke, kita langsung pertanyaan ke satu ya. Siapakah nama ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam? Nah, penting dulu ya siapa yang benar. Oke, kelompok 1 benar. Kelompok 2 benar. Kelompok 3 juga benar. Dan pertanyaan kedua
Iya, aku nggak tahu. Oke. Dan yang terakhir ya, ini yang terakhir ya. Allah Guru. Nabi Syuaib menyuruh umatnya untuk menyembah kepada siapa? Allah. Oke. Kelompok 1 itu memiliki poinnya 4. Jadi nilainya 80 ya untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 juga sama. Poinnya 4 lagi ya. Kelompok 3 sama juga. Jadi kalian sama nilainya. Sudah ya. Kegiatan penutup. 1. Peserta didik dan pendidik menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Oke, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Jadi dapat kita ambil dalam pembelajaran ini adalah kita harus selalu bersikap jujur, tabah, ikhlas. Karena agar hidupnya tentram dan kita juga mendapat pahala. Oke? 2. Peserta didik dan pendidik melakukan refleksi senam. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita mau refleksi dulu. Oke, mau nggak? Mau. Ini ibu ya, kalian berdiri. Ini ya anak-anak. Oke, sambil lihat videonya ya. Iya. Peserta didik menerima informasi, materi selanjutnya, dan pendidik serta peserta didik mengakhiri pembelajaran.